terkait dengan peran adiknya Bupati. Adiknya Bupati itu kalau di sini yang kami ketahui itu sebagai ajudan ya, ajudan atau apa? Sebentar saya lihat ya di sini ya. Yang namanya saudara Eli ya, Eli. Ya gitu. Jadi ini terkait dengan apa namanya di klaster yang kedua pengadaan proyek. Jadi Pak Bupati Ponorogo ini selalu tidak langsung untuk menerima uang ya. Jadi ketika diberikan sejumlah uang gitu ya, itu dari khususnya dari dalam hal ini yang kita ketahui ini dari saudara YM ya, dia tidak mau langsung menerima. Jadi dilewatkan kepada saudaranya. Nah, di yang tanggal 7 kemarin itu dilewatkan ke ifarnya yang namanya saudara NNK ya, saudari NNK. Kemudian untuk yang uang dari proyek yang di RSUD itu dilewatkan ke saudara Eli ya, ELY. Ini tahun 2024 itu sekitar 950 juta dan 450 juta. Jadi dilewatkannya itu ke saudaranya dan juga ke ajudannya. Itu jadi tidak langsung, jadi dia melalui layering. Kemudian ada 7 orang tadi disebutkan, ada Dirut Perumda, kemudian juga ada ini kemungkinan besar ini yang diminta keterangan pada saat di Polres Ponorogo ya. Karena waktu itu tentunya semua keterangan dikumpulkan terlebih dahulu. Ya, jadi setiap orang, karena kita menduga bahwa tidak hanya di proyek yang ada di rumah sakit saja ya, di rumah sakit Ponorogo, nah tetapi juga di SKPD lain. Sehingga setiap yang kita temui tentu atau ada informasi tentu kita minta keterangan atau dikumpulkan dulu. Tetapi kemudian dalam waktu 1x24 jam kami pihak penyidik harus merekonstruksikan perkaranya, perkara tindak pidana korupsinya menjadi perkara yang betul-betul solid gitu ya. Artinya konstruksi perkaranya solid dan full tight. Sehingga dari sekian banyak informasi yang kami terima, yang kemudian dikumpulkan keterangan-keterangan dari para pihak dan dicocokkan dengan bukti-bukti yang ada. Nah, konstruksi yang ada saat ini adalah terkait dengan perpanjangan suap, perpanjangan jabatan dari kepala atau Direktur Utama RSUD Haryono Ponorogo, kemudian juga pemberian atau suap dalam proyek di RSUD Ponorogo senilai 14 miliar dan penerimaan lainnya. Gitu. Jadi keterangan-keterangan yang diberikan oleh beberapa orang tersebut baru dikerucutkan pada 3 hal ini. Nah tentunya ke depan seiring kami melaksanakan penyidikan, keterangan-keterangan yang sudah kami terima, sudah kami peroleh tetapi belum cukup bukti sehingga belum dilakukan rekonstruksi perkaranya, belum di firm gitu ya, itu akan terus didalami sehingga diperoleh nanti kecukupan alat bukti, dan setelah itu tentunya kita akan menetapkan kembali ya beberapa perkara tersebut untuk naik ke penyidikan. Jadi tadi yang disampaikan oleh Mas Mario, beberapa orang tersebut diminta keterangan dan lain-lain. Yang paling terkait ya, paling komplit, lalu dibawa ke sini ya, sebagian dibawa ke sini. Nah yang di sana lebih banyak lagi yang diminta keterangan. Demikian Mas Mario. Kemudian berapa jumlah uang yang diterima SUG dari tadi? Memang banyak sekali
betul yang disampaikan oleh Mas Mario, celahnya banyak sekali. Mulai dari yang akan mutasi jabatan, artinya perpindahan dari jabatan satu ke jabatan yang lain, ya. Kemudian ada yang tadi mempertahankan, ya, jabatannya tersebut. Jadi pertama itu dihembuskan dulu bahwa akan ada pergantian jabatan gitu, akan ada mutasi. Nah, dari informasi yang dihembuskan tersebut, kemudian para pejabat, ya, eselon 1 maupun eselon 2 di Kabupaten Ponorogo ini kemudian menjadi khawatir, ya, was-was, ini kemungkinan besar kan semua jabatan itu akan di rolling, itu akan digeser, sehingga mereka melakukan upaya-upaya untuk mempertahankan bagi yang ingin bertahan di jabatan tersebut. Dan bagi yang ingin pindah ke jabatan yang lain gitu, yang dianggap mungkin lebih bagus, ya, dia berusaha juga untuk bagaimana caranya bisa mendapatkan jabatan tertentu. Akhirnya terjadilah kompetisi. Dalam hal ini kompetisinya bukan bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tapi kompetisi bagaimana mendapat jabatan itu gitu. Dengan membayar sejumlah uang. Ya akhirnya tawarannya besar-besaran. Tadi makanya diminta 1,5 miliar gitu, kepada saudara YUM ini. Itu artinya sudah ada komunikasi-komunikasi, sehingga gampangnya gini, kalau kamu mau bertahan di sini, sanggup nggak ngasih 1,5 miliar? Ditawarkan demikian. Kalau tidak sanggup berarti nanti akan ada orang lain yang akan ngambil peluang itu gitu. Ini akhirnya kan menjadi tidak sehat karena persaingan di antar kepala dinas ini atau antar pejabat ini bukan persaingan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi persaingan dalam bagaimana mendapatkan jabatan tersebut, dan itu akan merembet kepada pelaksanaan tugasnya. Buktinya apa? Buktinya ketika ada proyek yang ada di tempat kerjanya atau yang ada di SKPD-nya, atau ada pada dinasnya, kemudian yang pertama adalah bagaimana mendapatkan sejumlah uang dari proyek tersebut, ya tadi sebagai kompensasi atas apa yang telah mereka keluarkan untuk mendapatkan jabatan tersebut. Tadi makanya diketahui ketika ada proyek di Rumah Sakit Haryono Ponorogo itu, dari 14 miliar kemudian diminta 10%-nya, ya, 1,4 miliar seperti itu. Kemudian apakah sudah teridentifikasi? Tentunya baru yang di rumah sakit saja, ya, dengan waktu 1x24 jam, informasi dari masyarakat, informasi dari yang kita duga terlibat dalam praktek suap menyuap ini. Nah, baru itu. Tapi tentunya ini akan kita dalami. Karena kami juga seperti halnya rekan-rekan termasuk Mas Mario tentunya menduga bahwa praktek ini tidak hanya terjadi di Rumah Sakit Ponorogo, tetapi terjadi di dinas yang lainnya. Kemudian akan juga ke klaster yang lainnya, ya tentu. Kemudian apakah sudah yang selanjutnya terkait dengan proyek, ya sini apakah sudah didalami terkait dengan legislator dan yang lainnya? Tentunya juga akan ke sana, karena untuk adanya proyek dan lain-lain itu ada persetujuan, ya. Persetujuan tidak hanya dari eksekutif tetapi juga dari legislatif. Di penganggaran yang ada di Kabupaten Ponorogo tentunya ada kesepakatan-kesepakatan tentunya di sana, ada keputusan-keputusan dari legislatif untuk proyek-proyek yang ada di sana, tapi juga dari eksekutif, tapi juga dari legislatif. Kami juga akan mendalami ke sana dari nilai-nilai proyek yang ada di Kabupaten Ponorogo khususnya, apakah nanti ada penyimpangan atau tidak. Demikian mungkin Mas Mario. Kemudian ya
Satu lagi kalau boleh nambah. Yang mana? Boleh, boleh. Iya tadi kan ini kan Pak Deputi ngomong ini udah 2 periode, artinya 10 tahun. Ya. Yang satu sekda 12 tahun. Ya. Nah untuk mempertahankan 12 tahun itu berapa sih bayarannya dia tuh? Ya. Kira-kira ini kan Ya. ini lucu juga loh. Ini 12 tahun awet juga berarti setoran terus nih orang. Betul. Nah itu kira-kira udah sampai belum penggalian KPK untuk mengetahui mempertahankan jabatan 12 tahun itu dari sekda itu bagaimana tuh? Ya. Itu yang tadi juga saya sampaikan bahwa ada dugaan dari kami penyidik ya bahwa karena yang bersangkutan ini sampai bisa 12 tahun bertahan artinya 2 periode lebih gitu ya dari kalau kita mengukur ini Bupati kan setiap 5 tahun berarti Pak Sekda ini sudah 2 periode lebih dari Bupati gitu ya seperti itu. Nah itu yang sedang kita dalami juga. Keterlibatan yang bersangkutan di perkara ini ya itu terkait dengan masalah proyek ya gitu. Jadi saudara Sekda ya itu juga menerima maaf ini terkait dengan pengurusan jabatan juga gitu ya. Artinya dilewatkan juga ke Sekda. Jadi yang mengurus jabatan ini nih pengurusan jabatan itu melalui Sekda juga. Jadi Sekda kemudian ke Pak Bupati itu seperti itu. Nah, di samping dia menerima gitu ya, menerima juga di sini apakah juga dia mempertahankan itu dengan memberi juga kan gitu. Nah, jadi ada dia menerima dari kepala dinas dan kemudian untuk mempertahankannya apakah dia memberi juga kepada bupati itu yang sedang kita dalami. Tapi dalam perkara ini, ya, saat ini yang kami temukan, yang bersangkutan itu menerima, ya, sebagai penerima. Jadi para kepala dinas ini selain kepada bupati memberi juga kepada Sekda. Gitu. Mas Mario. Kemudian dari Mbak Tasya, pertanyaannya, tanggal 22 Oktober Pak Bupati ya sudah datang ke sini, kemudian berkonsultasi dengan Korsub ya, terkait dengan proyek di RSUD, kemudian juga terkait dengan museum ya, museum itu. Jadi kalau informasinya sih informasi dari masyarakat, tapi juga sedang kita dalami karena apakah justru ini dari kami ini ya, ini dugaan kami, apakah justru kedatangan ke sini kemudian cerita tentang RSUD, apakah itu juga untuk menaikkan gitu ya? Oh ya, oke. Jadi terkait dengan masalah RSUD ini bahwa memang informasi-informasi itu selain dari ke masyarakat sudah masuk ke kami, masuk ke Korsub. Makanya itu dengan ada sentilan itu sudah kita sebutkan ya dari Korsub itu bahwa ada kejanggalan di titik-titik tertentu dan salah satunya adalah di RSUD gitu ya, di proyeknya RSUD. Makanya kita sedang mendalami apakah justru dengan sentilan ini gitu ya, yang sentilan yang disampaikan oleh rekan kita di Korsub itu justru membuat peluang ya bagi Pak Bupatinya. Misalkan gini, lo awas dong udah diawasin sama KPK. Kan pasti bilangnya KPK kan, tidak spesifik pasti nyebut Korsub atau apapun. Nah, gitu. Jadi dia kan kemudian di bulan November ini dia kan menerima atau meminta 1,5 gitu kan. Seperti itu. Nah, apakah juga itu dijadikan alasan kalau kamu mau bertahan silahkan membayar gitu kan. Karena kamu juga sudah diawasi nih sama KPK kan. Nah, seperti itu. Jadi banyak hal yang memang selalu dijadikan alasan oleh kepala daerah atau yang bersangkutan sehingga bagaimana caranya
yang bersangkutan atau kepala daerah tersebut bisa membuat si kepala SKPD ini atau kepala dinas ini menjadi tidak nyaman di dalam jabatannya, sehingga dia diharapkan bisa memberikan sesuatu. Seperti tadi kan dihembuskan dulu, oh ini mau ada mutasi, mau ada pergantian. Nah ini kan kepala-kepala SKPD ini menjadi resah nih. Ini jangan-jangan ini sasarannya ke dia gitu kan ya. Nah, jangan sasarannya ke yang mau dipindah adalah kepala rumah sakit ini, apalagi mungkin dia sudah deket-deket ke waktunya habis gitu. Sehingga dia kemudian berupaya untuk mendekati dan menawarkan sesuatu. Di situ terjadi tawar-menawarnya. Kemudian terkait dengan museum reok dan yang lainnya, tidak hanya museum reok saja, setiap pengadaan barang dan jasa yang ada di Kabupaten Ponorogo tentunya sekaligus akan kami dalami terkait hal-hal tersebut, penyimpangan-penyimpangannya bersamaan dengan kita melakukan penyidikan terkait dengan OTT pada kali ini. Demikian Mbak Tasa yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih Pak Deputi yang telah menjelaskan dari dua penanya, Mas Mario dan Mbak Sasya. Ini biasanya ada Mas Rizky, Pak, sebagai pertanyaan penutup, tapi karena nggak ada mungkin gantinya Mas Yudi. Iya, Mas Yudi. Silakan, Mas Yudi. Biar jadi 3 pertanyaan. Biasanya 3 kalau. Selamat pagi, Mas Budi, Pak Asep izin. Mau tanya terkait suapnya yang YUM, yang kepala RSUD-nya. Dia kan yang terkait perpanjangan jabatannya itu kan ngasih 1,5 M. Nah dia dapat gantinya itu dari mana? Pasti kan pengen balik modal. Apakah dia selain main proyek untuk pembangunan, apakah juga main proyek terkait mungkin penempatan dokter di rumah sakit ataupun obat-obat merek tertentu? Ada nggak sih kesananya? Terima kasih Mas Yudi. Terima kasih Mas Yudi. Langsung dijawab atau kita tunggu yang lain? Tunggu yang lain ya. Ada lagi teman-teman? Belakang mungkin? Baik, terima kasih Pak Deputi. Monggo. Terima kasih Mas Yudi dan rekan-rekan sekalian. Sudah jam 1 lewat ini. Baik, seperti tadi saya jelaskan bahwa YUM diminta untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Bupati Ponorogo berkaitan dengan perpanjangan masa jabatannya ya sebagai Direktur Utama di RSUD Haryono Ponorogo. Ya tentunya ya segala hal yang ada celah bisa mendapatkan uang itu akan digunakan oleh yang bersangkutan untuk memenuhi permintaan tersebut. Gitu kan. Kalau dia hanya misalkan mengandalkan dari gajinya, itu tidak mungkin. Pertama juga tidak akan mencukupi. Yang kedua juga, ya buat apa misalkan bekerja kalau tekor gitu ya, gajinya dikembalikan. Nah inilah rantai yang atau bola salju yang mengakibatkan pelayanan ini menjadi pelayanan terhadap masyarakat menjadi terganggu atau menjadi tidak baik. Adanya proses suap menyuap dalam jabatan ini, memperoleh jabatan ini kemudian memberikan dampak negatif terhadap pelayanan kepada masyarakat. Tentunya dengan dibebani sejumlah